Pengertian alokasi frekuensi. Alokasi dari suatu frekuensi adalah pencantuman pita band frekuensi tertentu dalam daftar alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga harus berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi untuk setiap jenis pitanya. Proses ini dikendalikan oleh organisasi yang bernama International Telecommunication Union yang berperan membagi spektrum frekuensi dalam berbagai kategori layanan secara global. Pembagian frekuensi satelit. Frekuensi radio yang digunakan dalam komunikasi satelit dibagi menjadi beberapa bagian. L-band dengan frekuensi 1-2 GHz, S-band dengan frekuensi 2-4 GHz, dan sebagainya. Setiap pita frekuensi memiliki karakteristik tertentu dan aplikasi, sehingga pemilihan frekuensi ini mempengaruhi kualitas dan keandalan telekomunikasi. Selain itu, dengan adanya peningkatan permintaan akan layanan komunikasi, aturan dan alokasi frekuensi yang menjadi lebih efisien semakin penting untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat mengakses layanan tanpa gangguan. Kemudian kita akan membahas L-band. Rentang frekuensi L-band yaitu 1 hingga 2 GHz. Rentang frekuensi ini merupakan salah satu yang paling banyak digunakan pada berbagai macam satelit di seluruh dunia. Antena L-band memberikan keuntungan portable karena kecil dan ringan, sehingga terutama digunakan untuk operasi taktis dan bergerak. Penggunaan lainnya diberikan dalam berbagai sistem, termasuk operasi pencarian dan penyelamatan seperti kasus SAT atau COSPAS. Yang kami ingatkan ada di beberapa satelit meteorologi yang banyak digunakan oleh orang Amerika seperti Rusia, karena band ini ideal untuk downlink yang ada di satelit resolusi tinggi. Layanan lainnya seperti Global Positioning System atau GPS dan juga telepon satelit seluler seperti Iridium, Inmarsat yang menyediakan komunikasi di laut, darat, dan udara, dan juga ada radio satelit workspace. Kemudian kita akan bahas S-band. Rentang frekuensi S-band yaitu 2 hingga 4 GHz. S-band digunakan dalam aplikasi satelit untuk telekomunikasi, penginderaan jauh atau remote sensing, pemantauan cuaca, dan radar otomotif. Juga digunakan dalam komunikasi penerbangan. Karakteristik seperti frekuensi menengah dengan kemampuan penetrasi atmosfer yang baik, termasuk hujan dan kabut. Keunggulan yang dimiliki stabil dalam kondisi cuaca buruk dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi. International Telecommunication Union atau ITU mengalokasikan S-band untuk layanan seperti DVB-SH, Digital Video Broadcasting Satellite to Handheld, untuk siaran televisi ke satelit, ke perangkat ponsel atau kendaraan. S-band bagian dari pita microwave spektrum elektromagnetik yang ditentukan oleh standar yang ditetapkan oleh IEEE untuk gelombang radio. Kemudian ada C-band pada rentang frekuensi 4 hingga 8 GHz. C-band banyak digunakan untuk siaran televisi satelit dan komunikasi data jarak jauh. C-band juga populer di wilayah tropis karena kurang rentan terhadap gangguan hujan dibandingkan frekuensi yang lebih tinggi. Karakteristik frekuensi C-band yang lebih tinggi dibandingkan L-band dan S-band dengan bandwidth yang lebih besar. Keunggulannya lebih rendah dalam kondisi cuaca ekstrim seperti hujan deras dibandingkan KU atau KA-band. Namun dengan meningkatnya penggunaan spektrum untuk layanan 5G, tantangan dalam pengelolaan frekuensi C-band menjadi semakin kompleks. Kemudian ada X-band di rentang frekuensi 8 hingga 12 GHz. Digunakan terutama untuk aplikasi militer, radar, dan komunikasi satelit di area terpencil atau maritim. X-band memiliki toleransi tinggi terhadap interferensi satelit yang berdekatan. Karakteristik frekuensi ini menawarkan keseimbangan antara ukuran terminal kecil dan kecepatan data tinggi. Keunggulannya cocok untuk aplikasi militer karena sifatnya yang aman dan tahan terhadap gangguan cuaca. Dalam penggunaannya lebih terbatas dibandingkan C-band dan KU-band. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, penggunaan X-band dapat semakin meningkat, terutama dalam bidang pertahanan, penelitian, dan sistem navigasi canggih. Selanjutnya saya akan melanjutkan
tahun 12 ke 18 GHz. Banyak digunakan untuk layanan televisi, satelit langsung ke rumah atau DTH, internet satelit, dan komunikasi bisnis. Karakteristik frekuensi memiliki bandwidth lebih besar dibandingkan C-band, namun lebih rentan terhadap gangguan hujan, dan Ku-band memiliki keunggulan, memungkinkan antena yang lebih kecil dibandingkan C-band, sehingga cocok untuk aplikasi komersial seperti TV satelit. Selanjutnya Ka-band 18 sampai 27 GHz. Digunakan dalam radar resolusi tinggi dan aplikasi komunikasi satelit tertentu. Dan Ka-band memiliki karakteristik frekuensi tinggi dengan panjang gelombang pendek, memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi, dan memiliki keunggulan frekuensi antena lebih kecil karena panjang gelombang pendek, cocok untuk aplikasi di mana ruang terbatas, dan memiliki tantangan atau keterbatasan, yaitu rentan terhadap gangguan atmosfer seperti uap air yang dapat melemahkan sinyal. Nanti akan membahas Ka-band 27 sampai 40 GHz. Digunakan untuk internet broadband satelit, aplikasi 5G berbasis satelit, serta pengamatan bumi, dan memiliki karakteristik bandwidth 2 kali lipat dari band dengan frekuensi tertinggi di antara tiga utama. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan alokasi frekuensi satelit. Regulasi dan kebijakan alokasi frekuensi satelit di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengaturan ini meliputi perencanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Secara global, pengelolaan spektrum frekuensi radio termasuk frekuensi untuk komunikasi satelit diatur oleh Badan Internasional yang dipimpin oleh IQR, Badan Khusus PBB yang bertanggung jawab mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara global. Selanjutnya, pembagian 3 region ITU. Alokasi frekuensi di dunia dibagi menjadi 3 region, yang dimana sudah dijelaskan pada Peraturan Radio Edisi 2016 nomor 5.3 sampai 5.9, yang dimana region pertama itu adalah mencakup benua Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Wilayah di region pertama ini sangat beragam kebutuhannya. Negara pada region 1 ini mengkoordinasi pengguna frekuensi dengan mempertimbangkan keadaan pengguna dan infrastruktur yang sudah ada. Region kedua ini mencakup benua Amerika. Di region yang kedua ini, alokasi frekuensi seringkali dioptimalkan untuk mendukung layanan komunikasi satelit dan juga cenderung memiliki kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dan integrasi sistem komunikasi satelit yang berteknologi tinggi. Yang ketiga adalah region mana mencakup Asia Pasifik termasuk Indonesia. Ini mencakup negara-negara yang berkepulauan, mulai dari negara maju dengan infrastruktur komunikasi yang canggih hingga negara berkembang dengan tantangan geografis dan populasi yang sangat tersebar. Pendaftaran tahap ITU ini memiliki 3 langkah, yang dimana adalah pertama adalah pengajuan ke regulator nasional. Seperti Indonesia, operator satelit PT Telkom harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan frekuensi Dirjen SDPPI di bawah naungan Kominfo, dan juga permohonan ini mencakup yang teknis. Selanjutnya, analisis teknis, yang dimana pada bagian ini setelah pengajuan dilakukanlah serangkaian studi teknis untuk memastikan bahwa penggunaan frekuensi tidak mengganggu sistem existing dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah koordinasi internasional, yang dimana jika alokasi frekuensi yang diajukan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan negara-negara tetangga, maka dilakukanlah koordinasi lebih lanjut, seperti negosiasi bilateral dan juga mediasi ITU melalui briefing. Selanjutnya ada juga dasar hukum regulasi, di mana Indonesia Dirjen Postal merupakan lembaga pengelola spektrum frekuensi yang diakui oleh ITU sebagai administrasi telekomunikasi. Dan juga Dirjen Postal ini bertanggung jawab atas kesisteman terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Republik Indonesia menurut pasal-pasal seperti pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang menyatakan bahwa penggunaan spektrum frekuensi dan juga orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah. Dan yang kedua, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Selanjutnya terdapat juga pada pasal 14 dan 15 PP nomor 53/2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Atas dasar-dasar peraturan tersebut, Keputusan Dirjen Postal nomor 241/Dirjen/2000 tentang penggunaan bersama pita frekuensi LAN akses
internet bagi pengguna di luar gedung ataupun outdoor, dan microlink menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya pentingnya regulasi frekuensi ini, yang dimana terdapat regulasi frekuensi satelit ini antara lain mencegah interferensi, memastikan pemanfaatan yang efisien pada spektrum, dan juga menjamin keamanan, mendukung pembangunan ekonomi, mengikuti perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah izin pemerintah.